Sekarang oligarki. Tidak ada negara demokrasi di dunia yang tidak punya oligarki. Ya, betul. Problemnya adalah kepemimpinan yang berhasil dalam demokrasi adalah yang mengendalikan oligarki, bukan yang dikendalikan oligarki. Jadi harapan kita ke depan adalah ada presiden kita di masa yang akan datang ini yang bukan jadi alatnya oligarki. Kembali lagi bersama Intrik ID, bahas politik tanpa baperan. Sahabat Intrik yang setia, mari ikuti ulasan politik Intrik tanpa baperan. Intrik akan mengulas sisi gelap dan terang sosok politikus tanah air. Oke, tanpa basa-basi dan berlama-lama, kita gas langsung saja ke ulasannya. Koalisi Perubahan untuk Persatuan mengadakan pertemuan tertutup di pulau pribadi milik Ketua Umum Partai Nasdem, yaitu Surya Paloh. Di dalam pertemuan di pulau pribadinya Surya Paloh tersebut dihadiri oleh para bohir, politikus, dan serta para oligarki. Walaupun mereka tak mau disebut oligarki, tetap saja belangnya sudah ketahuan. Walaupun sudah ketahuan belangnya, para bohir-bohir ini tetap konsisten memberi dukungan dan strategi kemenangan jagoan mereka, yaitu Anies Baswedan di Pilpres 2024 nanti. Oke, kita lanjut. Dalam pertemuan tertutup tersebut, kita bisa katakan tanda kutip para oligarki dan bohir ini membahas sebuah strategi pemenangan Pilpres dan penentuan wacapres yang cocok dikawinkan oleh Anies Baswedan di Pilpres nanti. Walaupun pertemuan itu dikatakan sebagai tertutup, namun rahasia tersebar luas di luaran pembahasan tersebut. Banyak yang mengatakan Anies Baswedan disebut juga sebagai capres munafik, di mana Anies selalu berbicara tentang anti oligarki di pemerintahan. Tetapi saat ini Anies malah bersekongkol dengan para bohir dan oligarki demi dapat mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Dalam sebuah kontestasi politik, apalagi pemilihan presiden, pasti dibutuhkan modal yang sangat besar. Apalagi Anies adalah salah satu capres yang tidak punya modal uang buat ongkos Pilpres. Dan dari situlah Anies membutuhkan para pemodal dan bohir yang siap mendukung dan mendanai ongkos Pilpresnya. Apa ya jadinya jika Anies nanti terpilih menjadi Presiden Indonesia? Apakah dia akan memikirkan perut rakyatnya atau memikirkan kantong para bohirnya? Pertanyaan yang sangat menarik, bukan? Dalam pembahasan para bohir ini juga membahas bahwa ada potensi penjegalan Anies Baswedan dari luar maupun dari dalam. Bagi gua pribadi, seharusnya biarkanlah Anies Baswedan mengikuti Pilpres 2024 agar uang yang berada di kantong-kantong para oligarki dan bohir pendukung Anies ini keluar dan dapat dinikmati oleh rakyat dan kaum jelata di negeri ini. Menang atau kalah adalah urusan terakhir. Yang terpenting uang yang berada di kantong-kantong para bohir dan oligarki bisa dinikmati oleh rakyat Indonesia. Pastinya rakyat akan menikmati uang bohir ini di masa kampanye tiba, di mana uang transportasi kampanye, uang konsumsi kampanye, dan juga pembuatan souvenir kampanye serta lain-lainnya. Sudah dikatakan sejak awal masalah menang atau kalahnya Anies Baswedan di Pilpres nanti itu adalah urusan takdir. Dan jika berandai-andai Anies Baswedan menang Pilpres dan menjadi Presiden Indonesia selanjutnya,
apakah Anies akan memikirkan perut rakyatnya atau balas budi pada para bohirnya? Jelas dalam dunia politik ada balas budi. Yang utama adalah balas budi. Jika ada sisanya baru dikasihkan ke perut rakyatnya. Itu pun kalau ada sisanya. Menarik ulasan kali ini di mana ternyata politik itu pun harus juga munafik. Lain di kata, lain pula di hati. Di kata tolak oligarki, namun di hati doyan juga uangnya para bohir dan oligarki. Dan bisa dikatakan bahwa politik juga tak lepas dari kaum oligarki atau pemodal. Oke, sampai di sini dulu ulasan intrik kali ini. Tunggu ulasan-ulasan intrik berikutnya hanya di Intrik ID, bahas politik tanpa baperan.